Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita ada dalam Minggu sengsara, dan hari ini kita ada di Minggu sengsara yang ketiga, dan kita terus menghayati penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan tema dalam minggu ini memandang Dia yang tertikam. Memandang Dia yang tertikam. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua pernah mengalami atau mungkin juga belum, yang dalam istilah orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang adalah mereka ada dalam situasi atau titik terendah dalam hidup mereka. Istilah titik terendah itu menggambarkan bahwa seseorang berada di situasi yang paling terpuruk dalam hidupnya, di mana tidak ada orang lain yang bisa menolongnya, di mana beban itu sangat berat dan menekan hidupnya, seakan-akan tidak ada jalan keluar apapun yang ada. Dan itu sangat menyakitkan, apalagi yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Bahwa apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan banyak orang tidak sanggup untuk menghadapi situasi itu. Dan kami pendeta-pendeta Gemit kemudian diserukan supaya terus juga menolong warga Gemit, supaya tidak ada dalam praktek ataupun juga fenomena yang sementara marak, yaitu bunuh diri. Ketidaksanggupan seseorang menghadapi situasi yang buruk dalam hidupnya. Dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang menurutnya tidak ada jalan keluar. Dan itu membuat dia lemah secara iman dan secara fisiknya. Saya mencoba menghantar ini untuk membawa kita kepada situasi ketika Sakaria dalam bacaan kita ada dan melayani. Bahwa kita tahu bahwa bangsa Israel mereka ada dalam pembuangan selama 70 tahun. Dalam pembuangan itu melalui Raja Persia Kores, Raja Kores mereka dipulangkan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka berharap kebebasan itu kemudian menjadi sesuatu yang menyenangkan mereka, menjadi sesuatu yang menguatkan mereka, membuat mereka bahagia dalam situasi itu. Tetapi yang terjadi bahwa ketika mereka ada di Yerusalem, di kota kelahirannya mereka, kemudian mereka mendapati ada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Bangunan bait Allah yang megah, yang menunjukkan kejayaan dan kebanggaan bangsa Israel telah hancur. Rumah-rumah mereka telah hancur. Ladang kebun mereka, semua harta benda mereka, semuanya hancur lenyap. Dan kemudian pertanyaannya, mereka kembali ini mau buat apa? Mereka harus memulainya kembali dari nol. Harapan mereka pulang dengan sukacita dan kemudian mereka juga kembali ke negerinya. Tetapi mereka tidak menemukan itu. Dan ini mereka ada dalam situasi yang terpuruk. Situasi-situasi yang menurut mereka juga atau bahasa kita, bahwa mereka ada dalam titik terendah dalam hidup mereka. Dalam segala situasi itu dengan sumber daya yang terbatas yang mereka miliki, mau tidak mau, mereka harus menata hidup mereka, membangun kota itu kembali, membangun hidup mereka kembali. Sakaria dan juga kita tahu Nabi Hagai juga kemudian hadir untuk mendorong umat Israel untuk bersemangat membangun negeri itu secara bersama. Terutama
membangun bait suci kembali. Kalau kita membaca pasal 9 sampai 14, kita akan menemukan bahwa nubuat-nubuat yang disampaikan Sakaria tentang kedatangan Mesias, disampaikan Sakaria itu bahwa ada seorang penolong yang akan membebaskan Israel dari segala bentuk kesulitan hidup akibat penindasan bangsa asing maupun kondisi alam yang tidak bersahabat. Mesias muncul dari keturunan Raja Daud dan kehadirannya akan membawa pemulihan dan pembaruan bagi Israel. Dan bacaan kita saat ini merupakan nubuatan tentang kehadiran Sang Mesias itu. Tetapi hadirnya Sang Mesias itu dalam sebuah proses yang ada dalam penderitaan dan penikaman, sehingga seluruh Israel akan meratapinya. Ratapan yang digambarkan seperti yang terjadi di Hadad Rimon lembah Megido ketika Raja Yosia meninggal. Raja Yosia adalah Raja Yehuda yang terkenal. Dia melakukan pembaruan bagi Israel. Dia takut Tuhan. Dia membawa orang Israel untuk kembali menyembah kepada Tuhan. Dia mati di Megido saat melakukan pertempuran melawan Raja Firaun Neko dari Mesir. Ratapan itu menjadi bagian yang diingatkan oleh Nabi Sakaria bahwa mereka akan menangis seperti kehilangan anak tunggal mereka, dan itu menjadi sebuah kesedihan yang dalam yang akan dihadapi oleh bangsa atau keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Ratapan-ratapan mereka, tangisan-tangisan mereka, serta kepahitan-kepahitan seperti orang yang menangisi anak sulungnya meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, nubuatan Nabi Sakaria ini kemudian digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Kisah sengsara Tuhan Yesus menjadi bukti tentang Mesias yang menderita demi memberi pembebasan serta pemulihan bagi bangsa Israel. Salah satu bentuk penderitaan dari sekian banyak derita yang dialami oleh Yesus ialah ketika penikaman di lambungnya. Bagian dari Injil Yohanes menggambarkan bahwa hari Paskah sudah dekat. Hari raya Paskah sebelum pada waktu Tuhan Yesus hadir itu, hari raya Paskah dirayakan oleh umat orang Yahudi. Itu merayakan mereka mensyukuri bahwa mereka bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Dan mereka harus merayakan Paskah, menikmati domba Paskah, mereka menikmati sayur yang pahit, mereka menyanyikan puji-pujian. Dan itu yang dilakukan. Nah, dalam perayaan Paskah itu, mereka harus pastikan bahwa tidak ada lagi penyaliban, tidak ada lagi mayat yang digantung. Sehingga dalam situasi itu, maka semua orang harus diturunkan dari salib. 3 orang itu harus diturunkan dari salib sebelum perayaan hari Paskah. Nah, untuk mempercepat proses kematian orang yang disalibkan, maka salah satu cara yaitu mematahkan kaki, mematahkan kaki dari orang yang disalibkan itu. Para prajurit melakukan hal itu kepada 3 orang tersalib. Namun ketika mereka sampai di Tuhan Yesus dan mereka lihat Tuhan Yesus telah mati, akhirnya mereka tidak mematahkan kaki daripada Tuhan Yesus. Jadi Yesus bukan hanya disiksa, yang dilakukan adalah ketika dia punya kaki tidak dipatahkan, maka lambungnya yang ditikam. Supaya apa? Memastikan bahwa Yesus telah mati. Kalau fragmen atau drama-drama yang biasa kita lihat, biasanya tombak ditikam di lambung, kemudian Tuhan Yesus berteriak mati. Nah, ini kalau kita baca Alkitab baik-baik, maka yang terjadi adalah Yesus sudah mati.
ketika lambungnya ditikam hanya memastikan bahwa Yesus sudah mati. Yesus dengan demikian maka kita melihat bahwa Yesus bukan saja ketika dia hidup mengalami kesengsaraan dan penderitaan, tetapi ketika dia mati pun juga mayatnya itu diperlakukan dengan sangat menyedihkan. Dalam bacaan Injil Yohanes, Yesus menggenapi 2 nubuat tentang Mesias. Yang pertama bahwa kita lihat di Yohanes 19 ayat 36 mengatakan, tidak ada satu tulang pun yang akan dipatahkan. Dan benar bahwa Yesus tulangnya tidak dipatahkan. Nubuatan yang kedua bahwa Yesus dalam Sakaria 12 ayat 10 yang kita baca ini menulis bahwa lambungnya tertikam. Dan benar bahwa nubuatan itu nyata dalam diri Yesus sendiri. Pada peringatan Minggu Sengsara saat ini, kita diajak untuk kembali memandang kepada Yesus yang tertikam. Kita yang lambung tak tikam saja, kita pasti merasa nyeri dan kesakitan yang luar biasa. Lambung tak tikam. Tetapi Yesus yang lambungnya ditikam, ketika kita memandang penderitaan itu, maka apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama bahwa ketika kita memandang Yesus yang tertikam, seharusnya membuat kita meninggalkan dosa kita. Bapak Ibu, bagi orang yang tersalib sebelum mati akan mengalami yang namanya shock hipovolemik yang menyebabkan berkumpulnya cairan di sekitar jantung dan paru-paru. Ini juga dialami oleh Yesus. Keluarnya darah dan air pasca penikaman Yesus menunjukkan bahwa tombak yang ditikam itu bukan saja merusak lambung, tetapi juga menembusi paru-paru dan jantung dari Yesus. Darah dan air yang tertumpah melambangkan ketaatan Yesus untuk mengorbankan nyawanya bagi penyucian dosa manusia. Artinya bahwa Yesus tertikam karena dosa kita dan untuk penyucian kita dari dosa. Jika demikian, memandang Yesus yang tertikam harusnya menyadarkan kita akan betapa beratnya akibat dosa kita yang Yesus tanggung dan betapa kita harusnya hidup dalam kesucian karena Yesus telah mati untuk itu. Memandang Yesus yang tertikam harusnya berdampak pada terbangunnya kesadaran untuk meninggalkan dosa atau bertobat dari dosa. Pertanyaannya bagi kita masing-masing, apakah saya sudah meninggalkan dosa? Apakah saya sudah cukup berusaha hidup dalam kekudusan? Jika jawaban kita ialah belum atau sulit atau bagaimana mungkin atau justru tidak akan bisa, maka sesungguhnya kita sedang menutup mata kita supaya tidak melihat Yesus yang tertikam itu. Atau kita sedang mematikan hati kita untuk tidak lagi merasai bagaimana Yesus menderita. Percuma kita mengikuti ibadah Minggu Sengsara dari satu minggu ke minggu yang lain, dari satu tahun ke tahun yang lain. Ketika kita melihat penderitaan Yesus memikul salib, dicambuki, kemudian disalibkan, dipakukan tangan dan kakinya, kemudian lambungnya ditikam, kemudian kita menangis, kemudian kita bersedih, kemudian kita mengatakan kasihan dan sebagainya. Itu percuma. Karena ketika kita memandang Yesus yang tertikam, ketika kita memandang Yesus yang menderita, maka pada saat yang bersamaan kita juga harus merasai setiap dosa kita dan kemudian kita melepaskannya, kita mau bertobat dan kita mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus yang taat sampai mati karena dosa-dosa kita.
Percuma kalau kita menangis dan mengatakan kasihan, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kalau benar bahwa kita sangat bersedih, kalau benar bahwa kita sangat merasakan kehilangan, kalau kita benar merasa bahwa apa yang dirasakan Tuhan Yesus sangat sadis, baiklah itu membuat kita menangisi diri kita dan mendatang kepada Tuhan dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Dan memohon pengampunan kepadanya. Dan kemudian kita menikmati semua yang baik dengan hidup taat kepadanya. Melalui minggu sengsara yang ketiga dalam bacaan saat ini, kita semua diajak Tuhan, kita semua diajak untuk memandang Yesus yang tertikam karena dan untuk kita, supaya kita tersadar dari dosa, lalu kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Bagian yang kedua, memandang Yesus yang tertikam, membuktikan tentang penggenapan janji Allah. Nubuatan Nabi Zakaria dalam diri Yesus menunjukkan bahwa Allah yang kita imani tidak pernah ingkar janji. Ia adalah Allah yang menyampaikan pemulihan dan pembebasan itu, lalu ia menggenapinya. Yesus adalah bukti tentang Allah yang memenuhi janji itu. Maka setiap kita memandang Yesus yang tertikam, seharusnya kita diingatkan bahwa janji Allah dalam hidup kita ini pasti akan digenapi. Janji apapun itu jika berasal dari Allah, maka pasti akan dipenuhinya. Nubuatan Zakaria ini kurang lebih dia 520 sampai 518 sebelum Masehi. Itu nubuatan Zakaria. Nah, kemudian digenapi dalam diri Tuhan Yesus itu kurang lebih 30 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih ya ada sekitar 500-an. Ya, 500-an tahun penantian tentang kedatangan Mesias itu. Lama dan tentu tidak mudah. Namun apapun keadaan kita, sabarlah dalam penantian janji Tuhan. Sebab Tuhan pasti memenuhi setiap janjinya dalam hidup kita. Karena dalam setiap penantian itu tidak sia-sia. Dalam setiap penantian Tuhan mau terus membentuk kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Tuhan mau memperlengkapi hidup kita untuk menatang hari depan yang lebih baik. Bertahanlah dalam setiap keadaan dengan terus berharap kepada Tuhan. Jikalau Dia menjanjikan tentang rumah tangga yang bahagia, tetap bertahanlah dalam rumah tangga itu. Karena dalam proses yang menyakitkan ini, dalam proses yang membuat kita marah dan membenci pasangan kita, disitulah membuat kita bertumbuh dan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih hebat untuk menerima berkat yang lebih besar dalam rumah tangga kita. Terkadang kita ini tidak siap, tidak tahan dalam menanti janji Tuhan. Karena kita punya kebiasaan hidup instan. Makan mie instan, makan beras instan, semua tinggal poa air panas selesai dan makan. Sehingga setiap penantian akan janji Tuhan pun juga kita akan pingin cepat-cepat. Dan Tuhan mau nyatakan itu harus cepat. Dan kalau lambat kita kecewa, kalau lambat kita marah, kalau lambat kita meninggalkan Tuhan, kalau lambat kita kemudian mencari kesalahan orang lain. Tapi melalui firman ini kita diingatkan kembali bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi bukan saja janji Tuhan, tetapi kita juga mau diingatkan bahwa kita pun juga diingatkan bahwa sikap kita terhadap setiap janji yang sudah kita ucapkan.
Janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada jemaat, janji kita kepada pasangan nikah kita, janji kita dalam tugas dan pekerjaan kita, janji kita kepada anak-anak kita, janji kita kepada rekan-rekan kerja kita. Kalau kita ngotot Tuhan memenuhi janjinya kepada kita, tapi kita juga harus ngotot untuk juga dapat memenuhi janji kita kepada sesama kita. Jangan kita datang bawa anak-anak masih kecil, mereka menangis, kemudian kita datang dan baptis mereka, bilang, Tuhan, ya saya percaya dan berjanji ya untuk memperkenalkan anak-anak ini di dalam pengenalan kepada Tuhan. Setelah berjanji pulang potong babi 3 ekor. Setelah makan babi 3 ekor, ya daging babi 3 ekor, kemudian minggu depan datang antar istri masuk gereja, bilang, mama gereja doa kasih beta juga. Ya. Toto tadi sudah berjanji, minggu lalu baru berjanji habis, koton 2 sama-sama perkenalkan ini anak kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita juga tidak mau datang kepada Tuhan, kita tidak mau ada dalam seputar firman Tuhan, kemudian karena dalam janji itu kita makan daging babi, maka akhirnya babi saja yang keluar dari mulut untuk anak-anak dan istri. Sadar atau tidak, kita melakukan itu. Janji kita kepada pasangan kita, kepada suami, kepada istri kita. Kita datang air mata, ya. Air mata bukan air mata saja. Air ingus juga gabung. Berjanji setia, sehidup semati dalam untung dan malang. Habis itu dalam perjalanan langgar 1 minggu, bilang kita sudah tidak sejalan lagi. Dia menyakiti saya, dia mengkhianati saya, dia memukul saya dan sebagainya. Ada sejumlah alasan-alasan yang dikeluarkan. Untuk apa? Untuk mengingkari janji itu. Kita membesarkan kelukaan kita, kita membesarkan penderitaan kita, tetapi kita tidak pernah mengingat tentang janji yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Ini menjadi perkara bagi kita. Sebelum dapat pekerjaan, kita berjanji, Tuhan, saya kalau dapat pekerjaan, saya tidak pikir-pikir depung gaji Tuhan. Yang penting saya dapat kerja. Kerja 1 bulan, langgar 2 bulan, mulai tanya, weh, kotong kerja-kerja mah gaji son ada oh. Ya, mulai marah. Ya. Kita berjanji, Tuhan, saya dapat kerja, siap ditempatkan di mana-mana. Ketika ditempatkan di Maukaro, kemudian, weh, ini pasti dompun tim dong nih. Toto tadi kotong sudah janji habis. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, apakah kita juga mampu meneladani Yesus yang penuhi janji, atau tidak pernah ingkar janji, atau melupakan janji, atau memakai janji hanya untuk meraup keuntungan? Jangan sampai kita ada di situasi itu. Belajar dari teladan Yesus yang tidak pernah ingkar janji dan selalu penuhi janji. Bagi kita yang sudah pernah berjanji, memandang Yesus yang tertikam membuat kita semakin berupaya keras untuk memenuhi janji itu. Ketika kita mengingat tentang lambung Tuhan Yesus yang tertikam dan sangat sadis dan menyedihkan, maka semakin kuatlah janji kita untuk memenuhinya. Tapi bagi kita yang belum pernah berjanji, memandang Yesus yang tertikam menolong kita untuk berhati-hati sebelum berjanji. Yakinkan dan pastikan bahwa kita mampu memenuhi janji, barulah kita mengikrarkan janji. Ya. Jadi kalau masih pacaran ini, tidak usah foto bersama-sama baru tulis lusa yang terbaik, love you all, ya. Ya. Forever. Ya, tapi pas putus, media sosial ini akan ulang kenangan. Lu nikah habis juga kaget hari pernikahan, kenangan muncul dengan mantan. Ya, kita tidak bisa hapus, kita tidak bisa bilang Mbak Meta tolong hapus, tidak bisa. Ya, dia akan keluar.
Jadi pastikan kalau kita mau berjanji mengatakan sesuatu, pastikan bahwa kita mampu memenuhi janji itu. Jangan sampai kita mengingkarinya. Bagian yang ketiga, memandang Yesus yang tertikam membuktikan bahwa Yesus telah mati. Ini adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan. Yesus memang benar-benar mati. Ada banyak orang yang ingin menutupi fakta ini. Ada banyak orang yang ingin merusak iman jemaat, merusak iman orang-orang Kristen bahwa Yesus itu tidak mati. Ia digantikan oleh orang lain dalam proses penyaliban dan sebagainya. Tetapi seluruh kitab Injil dalam Alkitab menceritakan bahwa kisah penyaliban serta kematian Yesus, terlebih dalam Injil Yohanes memastikan kematian Yesus itu dengan lambung yang tertikam, dia mati benar. Karena itu, ketika kita memandang Yesus yang tertikam harusnya membuat kita semakin teguh, kita semakin percaya kepada Tuhan. Allah yang menjadi manusia, memandang Yesus yang tertikam membuat kita semakin percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia. Sebagai manusia ia mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Namun ingatlah fakta tentang Yesus tidak berhenti pada kematiannya. Tidak berhenti ketika dia mati. Namun akan berlanjut pada kebangkitannya yang membuktikan tentang kealahannya. Sekarang kita berfokus memandang lambungnya yang tertikam, yang membuktikan Yesus yang mati itu. Seperti Mesias yang harus mati supaya Israel dapat dibebaskan dan dipulihkan, demikian juga Yesus telah mati dan kita telah mendapatkan penebusan dan pemulihan itu. Imanilah dengan sungguh fakta iman ini. Jangan ragukan tentang kemanusiaan dan kematian. Percayalah bahwa Yesuslah Mesias, tidak ada yang lain. Teruslah dengan mata iman memandang Yesus yang tertikam itu dan bertumbuhlah dalam percaya kepadanya. Walau hidup kita tidak baik-baik saja. Biarlah di minggu-minggu sengsara ini kita terus menghayati ini, bahwa Yesus dengan lambungnya tertikam mengajari kita untuk terus mengakui dan menyadari dosa kita. Lambungnya yang tertikam membuktikan tentang nubuatan-nubuatan yang telah digenapi, janji yang telah digenapi oleh Allah. Dan melalui lambung yang tertikam itu membuktikan bahwa benar-benar Yesus mati dan dia menebus dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita. Amin.